Baik, saudara-saudara, dalam 1 minggu ini persiapan Paskah tentunya, saya coba merenung banyak hal, saudara. Karena Alkitab sebenarnya meminta kita lebih banyak waktu untuk mengingat kematian Yesus. Ada banyak alasan sebenarnya kenapa Alkitab justru meminta kita mengingat, memperingati kematian Yesus. Ada banyak alasan. Karena memang titik sentral dari kekristenan adalah salib. Nah, karena itulah di minggu lalu saya sudah memulai menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan yang didahulukan Tuhan daripada mujizat yang lain. Sebenarnya mujizat terbesar adalah ketika orang berdosa bertobat. Dan kalau saudara baca di Alkitab, hanya karena orang berdosa bertobatlah malaikat di sorga ikut bersorak. Orang mati bangkit tidak dikatakan malaikat bersorak, tapi kalau orang sesat kembali kepada Tuhan, itu membuat sorga itu bersuka cita. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak kita juga melihat sebuah fakta, bahwa ternyata tanpa kita sadari, kita punya masalah dengan Tuhan. Nah, saya ambil satu tema berperkara dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Sebenarnya lebih tepatnya adalah Tuhan sedang memperkarakan kita. Coba kita lihat dalam Yesaya 1:18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti keremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyampaikan ini lewat Nabi Yesaya, saya ingin tanya saudara, kira-kira Tuhan sampaikan ini dengan suara yang teriak, keras, atau dengan perasaan yang dalam. Seolah-olah katakan, mari kita berperkara yuk. Dengan hati yang sangat berat seperti itu. Kira-kira menurut saudara seperti apa Tuhan bicara ini? Bisa saudara coba masuk ke dalam pemahaman ini, saudara? Saya coba membayangkan ini satu kekecewaan Tuhan yang luar biasa dalam, karena umatnya yang berulang kali mengangkangi Tuhan, membelakangi Tuhan, menolak Tuhan, dan sebagainya. Saya coba pikirkan begini, saudara. Kalau seorang ayah dalam rumah masih berteriak, itu sebenarnya marahnya masih ada batas. Tapi kalau sudah diam dan kemudian mulai ngomong, agak berbisik, itu sudah pasti terlibat emosi yang sangat dalam. Setuju, saudara? Nah, saudara-saudara, jadi saya coba mau lihat ini, bahwa Tuhan ketika mengatakan ini, emosi Tuhan sangat dalam terlibat. Dia ingin mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Artinya begini, karena berulang kali Tuhan mengingatkan umatnya nggak mau dengar. Umatnya seperti membantah. Umatnya seperti nggak mau tahu. Jadi seolah-olah Tuhan, oke, mari kita duduk. Kayaknya kamu nggak bisa dibilangin. Ayo kita duduk yuk. Mari kita duduk. Kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Nah, saudara-saudara, kalau lihat akhirnya latar belakang ayat ini dicatat dalam ayat 2 dan 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tapi mereka memberontak terhadap aku. Kenapa sampai Tuhan katakan, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Tuhan mau bicara sama siapa, saudara? Kepada umatnya memberontak. Mau bicara sama siapa? Saya coba umpamakan seolah-olah begini, seorang ibu yang sangat sedih dengan anaknya yang memberontak pada dia. Dia cerita pada sahabat baiknya, Bu, hatiku sangat sakit, sangat sedih. Kamu tahu anakku kan? Segalanya kulakukan bagi dia, untuk dia. Tapi coba, dia memberontak sama aku. Atau seorang istri cerita kepada temannya, kamu tahu kan suamiku, segalanya kulakukan demi dia dan untuk dia. Tapi kok dia bisa tinggalkan aku?
Atau seorang suami sedang bicara pada teman baiknya. Kamu tahu istriku kan, aku bekerja siang malam untuk dia. Tapi coba dia tinggalkan aku. Kira-kira gimana? Apakah bicara teriak? Dia pasti mungkin bicara dari hati yang paling dalam. Mungkin sambil menangis. Betul saudara? Bisa nggak melihat perasaan Tuhan seperti itu ketika bicara ini? Dengarlah hai langit. Dengarlah hai bumi. Coba lihat. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuh, tapi mereka memberontak terhadap aku. Sampai-sampai Tuhan katakan begini, lembu aja mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak, keledai aja mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Sudah lihat perbandingannya. Artinya apa? Kok sampai Tuhan bandingkan umatnya dengan hewan? Inilah kekecewaan yang paling dalam dari Tuhan yang diungkapkannya. Dengar hai langit, perhatikanlah hai bumi. Seolah Tuhan katakan, langit kau jadi saksi, bumi kau jadi saksi antara aku dan umatku. Jadi kalau kita kembali ke ayat tadi itu, Tuhan sedang memperkenalkan kita. Dan saksi yang dia jadikan saksi siapa? Langit dan bumi. Langit bisa dibohongi saudara? Enggak. Bumi bisa dibohongi? Enggak. Karena di mana kita ada langit ada di situ. Di mana kita ada bumi yang kita pijak. Artinya apa? Semua yang kita lakukan kerekam saudara. Nah, Tuhan mulai cerita langit. Dengarlah, bumi perhatikanlah. Nah, kemudian lanjutkan saudara, celakalah bangsa yang berdosa. Kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Celakalah. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan sedang melihat sebuah ancaman yang serius bagi umat Tuhan yang membelakangi Tuhan. Ada sebuah ancaman serius, celaka. Saudara tahu kitab Nabi Yesaya itu terbagi dua bagian besar. Sehingga orang banyak mengatakan kalau seandainya semua isi Alkitab yang 66 itu mau dijadikan satu kitab, cukup kitab Nabi Yesaya mewakili semuanya. Kitab Nabi Yesaya itu ada 66 pasal. 39 pasal pertama itu bicara masalah hukuman. Bukankah perjanjian lama juga 39 kitab semua bicara hukuman? Tapi 27 pasal berikutnya dalam kitab Yesaya bicara masalah pengampunan dan keselamatan. Itulah Injil. Sampai pada perjanjian baru saudara. Nah sekarang di sini Tuhan sedang melihat, umatku, ada ancaman penghukuman yang akan terjadi bagimu. Sekali lagi sudah saya bawa tadi satu perasaan seorang orang tua, ayah atau ibu. Yang melihat ayahnya, anak-anaknya sedang menuju kepada kebinasaan. Dilarang tetap jalan, dilarang tetap jalan. Akhirnya dia bicara dengan hati yang sangat berat. Dengarlah anakku. Dengarlah. Dengarlah, ada celaka di depan. Saudara tahu, itulah perasaan Tuhan bagi kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Itulah perasaan Tuhan kepada kita ketika kita membelakangi Tuhan. Celaka bangsa yang berdosa. Artinya apa? Kalau kau jalan terus, kau nanti celaka. Kemudian di ayat yang ke-89 saya lompat. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun. Dan seperti kota yang terkepung. Dia umpamakan saudara, Putri Sion itu seringkali digunakan istilah untuk Yerusalem iya, tapi untuk bangsa Israel juga iya. Pada kondisi ini saudara tahu, ada ancaman dari bangsa Asyur kepada orang Israel. Dan di kemudian hari saudara akhirnya tahu kan, mereka dibuang dan sebagainya.
Nah ini Tuhan sudah ingatkan mereka. Sekarang posisimu ini sedang tertinggal sendirian. Tidak ada bangsa lain yang mau berpihak pada kalian. Ditinggal sendirian. Dipakai analogi apa? Seperti pondok di kebun anggur. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah kebun anggur yang luas, ada satu pondok kecil untuk penjaga di situ. Nggak ada rumah lain kecuali satu pondok. Seperti gubuk di kebun mentimun. Sama. Kebun mentimun yang luas, hanya ada satu gubuk di dalam. Tidak ada yang lain di situ. Hanya kamu sendiri. Bahkan dikatakan seperti kota yang terkepung. Pernahkah saudara merasa sendiri di hidup ini? Kayaknya orang gak ada yang ngerti saudara. Kayaknya gak ada orang yang mau dengar keluhan saudara. Saudara katakan kayaknya aku tidak punya siapa-siapa lagi. Pernah enggak? Dan Israel sedang mengalami itu saudara. Bahkan lihat. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Oke, kenapa disinggung Sodom dan Gomora? Saudara tahu kisahnya saudara? Ketika Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora karena dosa mereka, Tuhan mesti ketemu dengan Abraham. Abraham sebagai orang dekat dengan Tuhan. Tuhan mulai curhat pada Abraham. Abraham, kau tahu kota Sodom itu kejahatannya sudah keterlaluan. Saya nggak bisa lagi toleransi, saya akan bakar itu kota. Kedua kota itu. Abraham ingat di sana ada ponakannya namanya Lot. Kemudian Abraham mulai nego dengan Tuhan. Tuhan, seandainya di sana ada 50 orang yang setia pada Tuhan, apakah engkau masih akan membakarnya? Tuhan katakan kalau ada 50, aku akan menyelamatkan kota itu. Abraham turun. Kalau 40 gimana Tuhan? Kalau ada 40, aku tidak akan menghanguskannya lagi. Abraham katakan, jangan marah Tuhan, ya nawar lagi lah. Kalau 30 gimana? Kalau 30 enggak juga. Abraham nawar lagi, jangan marah Tuhan. Kalau 20 gimana? Kalau 20 aja dah, aku enggak hanguskan. Tapi Abraham akhirnya pasrah. Karena di sana yang ada hanya Lot, istri, dan kedua anaknya. Hanya 4 orang saudara. Dan justru ternyata kelakuannya nggak jauh beda keluarga ini dari keluarga lingkungannya. Betul nggak? Saudara maaf, baca Alkitab. Ketika mereka lari, Tuhan katakan jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot masih hatinya Sodom Gomora. Akhirnya lihat ke belakang jadi apa dia? Tiang garam. Bertiga lari. Tuhan katakan cepat lari. Lot masih nawar lagi. Itu nggak kuat. Udah sembunyi sini, sembunyi. Tapi saudara tahu apa terjadi di sana? Maaf ibu-ibu, ini aib yang luar biasa. Kedua putrinya sengaja buat ayahnya mabuk supaya ayahnya mau menggauli mereka. Saudara lihat. Itulah dosa Sodom Gomora. Tapi Tuhan katakan saat syukurnya di Israel masih ada sekelompok orang yang masih tersisa. Yang tidak mencemarkan dirinya, yang masih takut akan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan tidak menghukum Israel. Saya menangkap begini saudara, simpel-simpelnya. Saudara kadang mungkin kita nggak sadar. Tapi ada satu orang di rumah kita yang takut akan Tuhan. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk kita semua dalam keluarga kita. Sehingga Tuhan menurunkan belas kasihannya kepada kita. Karena ada satu orang yang tersisa. Kita mungkin nggak pernah tahu saudara, ada orang yang bolak-balik naikkan doa syafaat bagi kita. Betul saudara? Makanya saya suka saudara, kadang-kadang sering di hari ibu, atau ketika ibu meninggal, dinyanyikan lagu apa? Doa seorang ibu. Di doa ibuku namaku disebut. Saudara lihat. Lagu Bataknya lebih menyedihkan lagi itu. Betul saudara kalau itu dinyanyikan? Tuhan tetap menghargai sedikit orang yang terlepas. Itu sudah cukup membuat Tuhan berbelas kasihan. Nah saudara-saudara, coba lihat. Sendiri. Seperti pondok, seperti gubuk, seperti kota yang terkepung. Tuhan ingin katakan, kondisimu sekarang begini loh.
Tuhan ingin sadarkan umatnya seperti ini kondisimu celaka. Nah kemudian dikatakan kayak sebenarnya, dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Sama semua nggak beda pemimpinnya rakyatnya sama. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan yang tidak kusukai. Saudara-saudara, artinya begini. Di satu sisi mereka itu sehari-harinya berbuat tidak baik. Tapi ibadah kepada Tuhan, wow. Bawa ini, bawa itu, bawa korban. Tuhan katakan apa? Tidak kusukai semua itu. Kenapa? Saudara lihat. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Artinya begini saudara. Kalau kita ambil gambaran sekarang ini. Jangan saudara pikir hadirnya di gereja itu otomatis menyenangkan Tuhan. Enggak. Sekali lagi. Enggak. Bahkan bawa korban juga persembahan. Tuhan senang. Enggak. Bukan itu yang utama bagi Tuhan. Karena apa? Lihat. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kenapa dikatakan perayaan bulan baru penuh kejahatan? Karena apa? Karena kembali ke belakang, kamu itu membelakangi aku. Kamu itu munafik. Ada istilah orang begini saudara. Ada istilah orang, janganlah udah Senin sampai Sabtu kamu bohongin orang, tapi hari Minggu masih bohongi Tuhan. Apa artinya saudara? Bohongi Tuhan. Kesannya kita kudus. Tapi kita sebenarnya, perbuatan kita nggak sejalan dengan yang kita lakukan dalam rumah Tuhan. Mau tahu tolak ukurnya ini saudara? Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Lihat, apabila kamu mendedahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, izinkan saya coba ajak kita merenung satu hal saudara. Mungkin saudara-saudara ada beberapa yang bertanya sebetulnya tentang gereja kita ya. Saya mungkin gunakan ini juga untuk menjelaskan sesuatu. Kenapa sih di gereja RPCC ini kok persembahan nggak masuk dalam ibadah? Kan begitu. Kajian kita itu cukup panjang saudara. Memang dimulai ketika masa COVID. Karena kan agak sulit menerima orang bersentuhan, kan begitu kan? Akhirnya kita putuskan, ya sudah, taruh aja kotak persembahan di pintu masuk, 2 pintu masuk. Biarlah jemaat bisa naruhnya waktu dia datang atau waktu pulang. Orang katakan, loh itu kan bagian dari ibadah. Iya. Tetapi sekaligus kita ingin menguji kedewasaan jemaat. Biar aja saya bilang. Kalau dia memang ingin memberi sama Tuhan, biarlah seperti Alkitab. Memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Iya kan? Supaya orang-orang yang juga ke gereja tidak punya persembahan, tidak merasa terbebani. Amin saudara. Kan ada orang kadang-kadang kan tidak ke gereja karena tidak punya persembahan. Ada kan? Kita terbuka aja sudah, tapi dia pengen ke gereja. Saya katakan biarlah orang yang begitu pun tidak merasa tertekan ketika acara persembahan. Saudara bisa bayangkan kalau persembahan ternyata nggak punya uang. Gimana perasaan dia? Daripada dia pas persembahan pura-pura keluar. Kan kita mengajak dia berdosa. Atau masukkan amplop kosong. Kan menyuruh dia berdosa. Saya bilang ya sudahlah. Tapi puji Tuhan saudara, orang berkata, apakah gereja punya sponsor? Ada. Saya bilang, Tuhan Yesus.
operasional gereja kita nggak sedikit loh saudara. Tapi puji Tuhan, 19 tahun umur gereja ini, dan kita bayar kontrak setiap bulan. Belum pernah sekalipun telat membayar, jangankan nunggak, telat aja nggak pernah. Dan sampai hari ini saudara. Artinya apa? Saya tahu jemaat RPCC itu, jemaat yang tahu melakukan apa yang benar. Bukan sekedar memberi seolah-olah, wah supaya orang tahu, enggak. Saya ingin saudara enggak kehilangan motivasi. Nah saudara-saudara, Tuhan katakan kepada pemimpin Israel, wah kalau dalam rumah ibadah kalian pamer, aku beri ini, aku beri itu. Saudara bisa bayangin zaman dulu kan, orang-orang datang bawa domba, bawa kambing, bawa lembu. Kan bisa pamer saudara. Ini aku bawa lembu, lihat ini. Ini aku bawa kambing, lihat ini. Saudara katakan, jijik aku melihatnya. Jijik aku melihat kata Tuhan. Kenapa Tuhan nggak lihat itu saudara? Tuhan ingin lihat keseharian kita. Sekali lagi saudara, saya merasa Tuhan sedang bicara sangat dalam. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Bicara keseharian. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Lihat, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Disebut di sini orang lemah, yatim, janda-janda. Saudara-saudara, saya merasa ada banyak orang buat kesalahan dalam hidup. Menekan orang yang lemah, dia anggap dia hebat. Menurut saya, itu orang kerdil. Dan dia nggak tahu, Tuhan ada di belakang orang lemah. Betul saudara? Saya pernah punya teman baik, seorang pengusaha saudara. Waktu itu dia punya kantor di kota Medan, di salah satu titik strategis di kota Medan. Dia kontrak 5 tahun. Baru jalan 3 tahun yang punya rumah katakan begini, Pak beli aja rumah saya Pak, saya lagi butuh uang. Dia menolak. Saya akan jual kepada Bapak di bawah harga Pak, dia bilang enggak, dia menolak. Saya tanya teman saya, Pak, ini kan mau jual rumahnya di bawah harga loh Pak. Dia bilang, enggak. Justru karena sedang susah, saya enggak memanfaatkan kesusahannya. Saya akan bantu dia tanpa harus beli rumahnya. Maaf saudara, dunia bisnis. Kalau ada jual rumah butuh uang cepat, itu banyak yang nawar. Tapi Tuhan akan menghitung orang, justru membela hak orang-orang susah. Orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya. Itu yang Tuhan ingin tolak ukurnya kita, saudara. Kalau saya kembali pada tadi, kamu melakukan kejahatan, saya coba ambil tolak ukurnya. Tersentuh enggak saudara melihat orang lemah? Gimana saudara? Tersentuh enggak hati saudara melihat orang tertekan? Ada enggak keinginan menolong orang tertekan, orang lemah? Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Mewakili orang yang lemah. Nah, saudara-saudara, karena itulah basuhlah, bersihkanlah dirimu. Artinya coba kita koreksi. Maka dari situlah tampil ayat tadi. Tuhan katakan, ayo kita berperkara yuk. Setelah Tuhan paparkan segala sesuatu yang terjadi pada umat Israel, sekarang Tuhan katakan, ayo sekarang kita duduk. Ayo kita berperkara sekarang, ayo. Saudara-saudara lihat, saya coba mengambil, membedah ayat ini saudara. Marilah, baiklah kita berperkara. Ini sebuah sikap terhadap orang-orang yang berulang kali melanggar perjanjian dengannya. Balik diingatin tetap diulangi, diingatkan diulangi lagi. Bahkan nggak mau dengar. Dan Tuhan ingin konfrontasi, yuk kita konfrontasi. Saya umpamakan saudara, Tuhan sedang buat sebuah persidangan. Ayo, kamu di situ sekarang sebagai terdakwa, saya di sini. Jangan katakan kamu nggak bersalah. Jangan katakan kamu bersalah. Ini faktanya, ini kesalahanmu. Sekarang saya di sini. Saudara tahu, tadi saya katakan, kitab Nabi Yesaya hanya punya 2 tema besar. Penghukuman dan pengampunan. Penghukuman dan keselamatan. Tuhan katakan, sekarang kamu di sini. Fakta-faktanya, kamu harus dihukum.
kamu harus dihukum. Tapi saya ingin tawarkan pengampunan pada kalian. Kamu mau pilih mana? Hukum atau pengampunan? Nah, Tuhan katakan lagi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara tahu, apa yang maksudnya merah seperti kermisi? Itu adalah warna, sejenis warna, saudara. Saya membaca beberapa buku, saudara, ada yang mengatakan, itu sumber warnanya ada seperti dari ulat-ulatan, tapi ada juga dari tanaman. Tapi intinya adalah, ini merah seperti kermisi, merah seperti kain adalah pewarna yang permanen sifatnya, yang tidak bisa dihapus, tidak bisa luntur. Akan dijadikan putih. Artinya apa? Pewarna yang sudah merah pekat, yang nggak mungkin luntur, tapi Tuhan bisa buat jadi putih. Itu cara Tuhan. Artinya apa? Kalau lihat dosa-dosamu, kayaknya nggak ada jalan keluar, kecuali kamu kena hukum. Tapi aku bisa membaliknya. Itulah sebabnya kata Tuhan apa? Lihat, Tuhan akan mengubah yang tidak dapat diubah. Tapi Tuhan akan menghapus yang tidak dapat dihapus. Saya coba analogikan, saudara. Saya sebagai terdakwa. Kemudian hakim di depan ini sudah menyampaikan secara vulgar, ini loh fakta-fakta tentang kamu. Tapi dikasih kesempatan. Kalau kamu mengaku, saya ampuni kamu. Tapi kalau tidak, hukuman pada kamu. Bisa dipahami, saudara? Itu cara Tuhan. Tapi Tuhan, saudara tahu, kenapa dikatakan Tuhan penuh dengan kasih karunia? Saudara tahu arti kasih karunia? Kasih karunia artinya ternyata, saya membaca sesuatu dalam minggu-minggu ini, ada satu bahasa yang sangat simpel. Kasih karunia artinya apa? Bukan kewajiban dari pemberi, bukan hak dari penerima. Jadi tidak berupa kewajiban bagi yang memberi, dan tidak merupakan hak dari penerima. Wow, itulah kasih karunia. Bisa ditangkap, saudara? Saya nggak buat apa-apa kok saya dapat. Itu dari penerima. Pemberi, loh kenapa harus saya berbuat? Kan nggak ada kewajiban saya. Tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Artinya apa? Lihat ayat yang ke-19. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saya kembali pada saya katakan tadi. Mari kita umpamakan. Kita semua sekarang sedang duduk di meja terdakwa. Dan Tuhan ada di depan ini. Ini faktanya. Kalau kamu mau terima, kamu dapat pengampunan. Kita berperkara sekarang ini. Yuk, jangan katakan kamu nggak berdosa loh. Ini faktanya. Tapi kalau kamu mau, saya bisa putihkan dosamu. Saudara pilih yang mana, saudara? Mau dihukum atau mau diampuni? Sebentar lagi kita Paskah, saudara. Tuhan lakukan hal yang tidak biasa untuk pengampunan kita. Saudara-saudara, banyak hal yang mungkin tidak bisa kita tebus kalau dituntut dari kita semua kesalahan kita. Tapi Tuhan katakan hari ini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, aku bisa jadikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Kalau kamu menerimanya, kamu bebas dari hukuman. Tapi kalau kamu menolak, kamu ada di bawah hukuman. Saya berharap siang ini kita katakan, Tuhan, aku terima pengampunanmu. Amin, saudara. Aku mohon pengampunanmu. Tuhan Yesus memberkati.